Ngeronda Sip episode 4. Oke, kembali lagi bersama saya Kori dan saya Tia Priyanti. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas lagi saham potensial Ngeronda Sip. Oke, kira-kira ada request apa nih penonton? Apa ya? Gimana ya? Nanti kita akan bahas secara fundamental dan teknikal. Nah, untuk pertama tadi Medicagoka Hermina dengan kode saham HIL. Gimana nih Mbak Tia untuk potensi di saham fundamental dan teknikalnya? Kalau fundamental saya yes. Teknikal yes juga. Baik, untuk saham HIL secara fundamental yes. Karena dilihat dari result kinerja, PT Medicagoka Hermina Tbk membukukan laba bersih sebesar 348,84 miliar pada kuartal 3 tahun 2023, naik sebesar 42,07% dari laba kuartal 3 tahun 2022 sebesar 245,52 miliar rupiah. Dan kenaikan laba diikuti oleh peningkatan pendapatan bersih sebesar 16,11% menjadi 4,22 triliun dari tahun sebelumnya sebesar 3,64 triliun rupiah. Dan rincian pendapatan rawat inap sebesar 2,45 triliun rupiah dan rawat jalan sebesar 1,65 triliun rupiah. Dan katalisnya pertama, Hermina menjadi salah satu rumah sakit rujukan. Yang kedua, peningkatan lalu lintas pasien rawat inap dan rawat jalan sebesar 2 digit. Lalu yang ketiga, tingginya lalu lintas pasien selama kuartal 3 mendorong pasien rawat jalan untuk mengkonversi lebih banyak ke pembayaran non-BPJS untuk menghindari antrian panjang yang merupakan tanda peningkatan kepercayaan konsumen terhadap perawatan kesehatan di rumah sakit ini. Lalu yang keempat, ekspansi margin didukung oleh peningkatan efisiensi operasional atas inisiatif pengadaan obat dan penyelesaian implementasi TI di kuartal 3. Lalu yang kelima, penambahan fasilitas gedung dan medis, dan keenam, peningkatan kepercayaan masyarakat setelah layanan COVID-19 yang terkendali, dan yang ketujuh, dominasi pendapatan dari pasien JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional mungkin meningkatkan biaya jasa akibat revisi aturan JKN berupa kenaikan tarif dan skema baru. Oke, kenapa technical yes? Karena kita bahas dulu grafik dari monthly saham HIL ini ya. Secara tren memang masih bullish dan harga bergerak di atas moving average 20 hari. Nah, lalu kemudian indikator RSI cenderung menguat dan memang masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekat di level 1800. Nah, kita beralih ke grafik weekly. Untuk saham HIL sendiri tren masih bullish. Indikator RSI netral cenderung menguat dan indikator moving average berpotensi golden cross. Jadi harga masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekat di 1685. Lalu kemudian di grafik daily memang saat ini sedang menguji resisten terdekat ya di level 1530 dan tren jangka pendeknya masih bullish, namun indikator netral cenderung melemah. Jadi untuk secara grafik daily masih berpotensi untuk melemah dengan support terdekat di 1460. Oke, untuk saham yang kedua ya. Kira-kira apa nih penonton? Medco deh. Oke, Medco Energy International. Secara fundamental, yes. Teknikal, no. No? Oke. Lalu selanjutnya saham Medco secara fundamental, yes. Pertama, dilihat dari result kinerja, PT Medco Energy International Tbk melaporkan penurunan laba bersih minus 60,58% dari USD 303,05 juta pada semester 1 2022 menjadi USD 119,46 juta pada semester 1 2023 sebagai akibat dari rendahnya harga minyak dan gas serta lebih rendahnya pendapatan dari perusahaan asosiasi terutama kontribusi oleh AMMN sebesar 21 juta US dollar atau minus 82,1% year on year. Terjadi lonjakan beban, pokok pendapatan dan biaya lain sebesar 32,37% dari 488,15 juta USD pada semester 1 tahun 2022 menjadi USD 646,17 juta pada semester 1 tahun 2023. Laba kotor turun minus 24,24% dari 620,46 juta US dollar menjadi 470,03 juta US dollar di periode yang sama. Dan katalisnya,
Pertama, konflik Timur Tengah masih mampu meningkatkan harga minyak mentah dunia dan harga gas yang lebih tinggi dari blok koridor, hingga tambahan volume produksi dari akuisisi di Timur Tengah, dan juga peningkatan konsumsi dari industri dan pembangkit listrik serta neraca yang solid. Untuk saham Medco, no. Kenapa? Karena yang pertama kita bahas dulu dari grafik monthly secara jangka panjangnya. Tren sideways cenderung menguat, namun indikator RSI cenderung melemah dan juga harga mulai bergerak di bawah moving average. Lalu secara teknikal, harga masih berpotensi melanjutkan kenaikan dengan resisten berikutnya di level 1600 dan support di level 1000 untuk saat ini. Lalu kemudian kita bergeser ke grafik weekly. Untuk saham Medco, tren bullish cenderung melemah, kemudian indikator RSI cenderung melemah juga. Harga masih berpotensi melanjutkan penurunan dengan support terdekatnya di level 1600 ya. Jadi secara grafik weekly masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan dengan supportnya di 1600. Kemudian grafik daily saat ini tren mulai bearish. Harga juga bergerak di bawah moving average dan indikator MA dead cross dan juga sebelumnya terbentuk pola double top, sehingga masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan dengan support terdekatnya di level 1145. Jadi saat ini untuk saham Medco sendiri secara teknikal masih cenderung bearish dan juga tidak direkomendasikan untuk pembelian di saham Medco. Oke, yang saham ketiga mau apa nih teman-teman? Vale, Inco. Oh, Inco ya, oke. ya. Vale Indonesia. Kalau secara fundamental, yes. Teknikal, no. No juga. Iya, betul Oke. sekali. Dan untuk saham Inco secara fundamental, yes. Nah, dilihat dari result kinerja, PT Vale Indonesia Tbk membukukan laba bersih sebesar 52,6 juta US dollar pada kuartal 3 tahun 2023, turun sebesar 25,3% on kuartal basis, mencerminkan penurunan harga nikel dengan ASP turun menjadi 16.204 per ton. Meskipun demikian, laba bersih per kuartal 3 tahun 2023 mencapai US dollar 16.204 per ton, naik 31,3% dari tahun ke tahun. Pendapatan per kuartal 3 tahun 2023 tumbuh 7,3% year on year menjadi 937,9 juta US dollar, didukung peningkatan volume penjualan meskipun realisasi ASP lebih rendah sebesar minus 5,6% year on year. Inco berhasil menurunkan biaya tunai menjadi USD 10,405 per ton dibandingkan periode saham tahun lalu sebesar USD 11,407 per ton. Dan katalisnya, saham Inco demand nikel untuk bahan baku baterai listrik masih sangat tinggi. Lalu kegiatan pemeliharaan skala besar telah selesai pada semester 1 tahun 2023 dan kinerja tungku atau furnace 4 sudah kembali optimal setelah menjalani rebuild tahun lalu sehingga menumbuhkan produksi Inco. Untuk saham ketiga di saham Inco, kenapa no? Karena yang pertama, grafik monthly secara tren cenderung melemah. Harga menguji support di MA60 dan juga indikator RSI melemah. Masih berpotensi melanjutkan kenaikan ya jika berhasil rebound support di 4820 dengan resisten terdekat di level 6000. Nah, poinnya adalah menguji level support di MA60, jika breakdown tentunya bisa lanjut untuk melemah di saham Inco. Nah, kemudian grafik weekly kalau kita lihat tren juga masih bullish tapi cenderung melemah. Harga bergerak di bawah moving average dan juga indikator RSI melemah ya. Jadi harga masih berpotensi melanjutkan penurunan dengan support terdekatnya di level 4000. Nah, kemudian grafik daily di saham Inco, tren memang sudah bearish ya. Harga bergerak di bawah moving average dan juga indikator RSI melemah, berpotensi melanjutkan penurunan dengan support dekat di 4770. Untuk saat ini, investor bisa wait and see di saham Inco sambil melihat lagi pola yang terbentuk setelahnya. Sehingga untuk saham Inco direkomendasikan untuk no secara teknikal karena kita harus tunggu dulu momentum yang terbentuk di saham Inco. Itulah pembahasan 3 saham potensial secara teknikal dan fundamental. Baik, sebelum kita tutup, kita mau ngasih tahu nih, kemarin kita baru aja launching Bright Easy. Ini adalah mode add-on pada aplikasi Bright yang lebih mudah digunakan, kekinian, dan simpel. Pokoknya kalian harus nyobain dan rasakan kemudahannya dalam berinvestasi. Baik, Mas Kori, Sampai jumpa di episode Ngerondasip selanjutnya. See you!